Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Putri Balkis. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sholat Qashar, mata kuliah metode tafsir ayat ahkam. Makna kata qashar secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas, sedangkan secara istilah adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun, sholat yang bukan 4 rakaat seperti sholat subuh 2 rakaat dan sholat maghrib 3 rakaat tidak ada ketentuan untuk mengqasarnya. Begitu juga sholat sunnah. Pengurangan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah persyariatan yang didasarkan pada nas-nas Al-Quran dan juga sunnah, serta dikuatkan dengan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat sholat pada Quran Surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembayangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini sebenarnya menceritakan tentang perperangan. Lalu timbullah pernyataan apakah kebolehan mengqashar sholat ini hanya berlaku pada saat perang saja. Namun di dalam hadis Nabi menegaskan bahwa sholat qashar itu bukan hanya terbatas pada keadaan perang saja, meskipun ayatnya memang menyebutkan demikian. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa kita tetap mengqashar sholat? Apakah kita sudah berada dalam suasana aman? Umar menjawab, aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, kita masuk ke hukum. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat apakah mengqashar sholat dalam safar itu wajib, sunnah ataupun pilihan. Yang pertama wajib. Mazhab Abu Hanifah mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah azimah, dan tidak boleh sholat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat dalam keadaan tersebut. Bila dilakukan hukumnya dosa. Dalil yang mereka gunakan di mana mereka menarik kesimpulan hukum menjadi wajib bukan sunnah atau pilihan, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal mula diwajibkan sholat 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi sholat safar dan disempurnakan 4 rakaat bagi sholat atau tidak safar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan di atas lidah Nabi kalian bahwa sholat dalam keadaan tidak safar sebanyak 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat, dan dalam keadaan takut 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini memang tegas menyebut istilah mewajibkan, sehingga barangkali inilah adalah mazhab Hanafi untuk mewajibkan qashar sholat dalam perjalanan. Yang kedua ada sunnah. Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar sholat hukumnya sunnah adalah mazhab Maliki. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqashar sholat dalam hampir semua perjalanan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata, aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, pilihan. Yang berpendapat bahwa mengqashar sholat atau tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Namun bagi mereka mengqashar itu tetap lebih afdol karena merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu anhu berkata, qashar adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila kita menerima sedekahnya. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah suka bila sedekahnya diterima sebagaimana dia suka bila kewajibannya dijalankan. Hadis riwayat Ahmad. Mereka juga berdalil dari tindakan para sahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan. Kadang mereka mengqashar, tapi kadang juga tidak mengqasharnya, sehingga mengqashar atau tidak merupakan pilihan. Mereka tidak saling memandang aib atas apa yang dilakukan teman mereka. Kriteria dibolehkannya sholat qashar. Yang pertama, dengan niat. Agar berstatus musafir, maka seorang harus berniat dan menyengajakan untuk melakukan safar. Syarat ini disepakati oleh semua ulama. Niat untuk melakukan safar akan hilang ketika seseorang berhenti dalam perjalanannya dan mengubah niatnya dari musafir menjadi ingin tinggal dan menetap untuk seterusnya.
maka orang yang pergi merantau dari kampung ke Jakarta dengan tujuan untuk menetap di Jakarta juga dianggap sudah bukan lagi musafir. Dia menjadi musafir hanya selama di kendaraan saja. Begitu sudah sampai Jakarta, maka dia bukan musafir lagi. Yang kedua, jarak tempuh. Sebagian ulama sepakat bahwa minimal jarak tempuh adalah 4 burud atau sepanjang 88 km. Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsah itu sama dengan 4 mil. Dalam tahqiq kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud sama dengan 88,704 km. Namun terdapat perbedaan dalam pemahaman jarak tempuh. Menurut Kementerian Agama 82 km. Dalam istilah fikih setara dengan 16 farsah atau 2 marhalah. Ada yang mengatakan 48 mil atau 85 km. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat bila kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan." Bahwa Rasulullah tidak pernah mengqasar salatnya dalam perjalanan kurang dari 85 km. Selain dalil hadis di atas, dasar dari jarak minimal 4 burud adalah apa yang selalu dilakukan oleh ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Mereka berdua tidak pernah mengqasar sholat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud dan tidak ada yang menentang hal itu daripada sahabat yang lain. Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan 1 jam naik pesawat terbang, tapi dianggap telah menempuh syarat perjalanan karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh. Semisal kita melakukan perjalanan ke Medan, dari Medan ke Brastagi memakan waktu 2 hari di perjalanan. Karena di perjalanan banyak melakukan persinggahan. Apakah sudah bisa mengqasar sholat? Tentu saja belum. Karena semua ulama sepakat bahwa meskipun disebut masa perjalanan 2 hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh, tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama 2 hari perjalanan. Yang ketiga, melewati batas tinggal. Mengqasar sholat dalam safar itu sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Asalkan sejak awal niatnya memang saja menempuh jarak sejauh itu. Salat qasar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal. Tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya. Rasulullah SAW tidak memulai mengqasar sholatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah. Dalam sabdanya yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku salat zuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat dan salat asar bersama beliau di Zulhulaifah 2 rakaat." Yang keempat, punya tujuan pasti. Safar itu harus mempunyai tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan. Misalnya ada orang yang masuk tol dalam kota Jakarta lalu memutar Jakarta 2 putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak mempunyai tujuan yang pasti. Menurut Kemenak, pelaksanaan qasar sholat mempunyai sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bukan untuk melakukan maksiat, artinya harus perjalanan yang diperbolehkan seperti untuk silaturahim, rekreasi, kunjungan kerja, dan sebagainya. Safar yang sejak awal sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqasar sholat. Yang kedua, syarat ini dilakukan oleh jumhur ulama kecuali Al-Hanafi yang mengatakan apapun tujuan safar semua membolehkan qasar. Yang ketiga, minimal jarak tempuh perjalanan adalah 82 km. Dalam istilah fikih, setara dengan 16 farsah atau 2 marhalah. Yang keempat, sholat yang terdiri dari 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Yang kelima, perjalanan masih berlangsung sampai terlaksananya sholat. Yang keenam, niat qasar dilaksanakan saat takbiratul ihram. Yang ketujuh, tidak bermakmum pada orang atau imam yang tidak sedang melakukan perjalanan atau musafir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.